Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1230042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Adama Sursajia, Master Engineering mengenai review jurnal, dua jurnal bahasa Indonesia dan satu jurnal berbahasa Inggris mengenai implementasi big data dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi sebelum saya masuk ke reviewer atau penjelasan mengenai jurnal-jurnal tersebut, saya ingin memberikan atau saya ingin highlight mengenai teman-teman pernah berpikir bagaimana teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi produk saat teman-teman berbelanja online misalnya kan. Kayak ada rekomendasi produk ataupun belanjaan yang sangat sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, itu semuanya eh, di terdapat big data di belakangnya. Nah, tidak hanya itu, misalkan kalau kita flashback sejenak ke belakang saat pandemi atau COVID-19. Nah, teman-teman pernah berpikir tidak bahwa bagaimana caranya pemerintah mengambil keputusan yang cepat dan tentunya tepat saat pandemi tersebut. Nah, jadi teman-teman, eh, semuanya, semua hal tersebut, begitu rekomendasi produk misalkan di e-commerce dan keputusan saat pandemi itu merupakan salah satu contoh dari dampak eh, sakralnya atau pentingnya big data dalam eh, apa ya kehidupan atau di era kita sekarang ini. Nah, untuk lebih lanjut pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga jurnal. Yang pertama mengenai eh, big data dalam pemerintahan dan kesehatan di Indonesia. Terus yang kedua mengenai pentingnya big data atau peran big data dalam e-commerce kita khususnya di Indonesia, misalkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu diakhiri dengan jurnal penjelasan mengenai eh, tantangan apa sih yang kita hadapi dalam big data ini dan bagaimana faktor SDM sangat mempengaruhi eh, big data ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk pada review jurnal pertama, yaitu jurnal internasional atau bahasa Inggris dengan judul Implementation of Big Data Analytic and its Challenge in Digital Transformation Era, a Literature Review. Nah, penulisnya adalah Firsti Larastiana Suhanto, Agustin Maulani, dan Siti Nuran Nuri. Nama jurnalnya International Journal of Informatics and Information System dengan jumlah volume dan halaman itu 7 nomor 2 halaman 90 sampai 99. Tahun publikasinya yaitu Maret 2004. Adapun tujuan penelitian yakni menyediakan tinjauan komprehensif dan daripada implementasi big data yang ada dan membahas tantangan umum yang dihadapi oleh peneliti tersebut. Nah, untuk teori dan kajian pustakanya, di sini didefinisikan mengenai big data dengan 3V, yakni volume, velocity, dan variety, atau volume jumlah datanya yang besar, velocity kecepatannya, dan variety yang sangat beragam. Nah, jadi pada jurnal ini menyoroti peran big data dalam manajemen information system atau MIS. Nah, untuk metodologinya sendiri yaitu menggunakan systematic literature review atau SLR, yakni sebanyak 43 artikel jurnal itu dipilih melalui diagram Prisma. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri di sini diimplementasikan dan tantangan big data secara umum di berbagai sektor misalkan seperti bisnis, healthcare dan tentunya pemerintahan itu sendiri. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yakni dari databasenya Google Scholar yang menggunakan keyword atau kata kunci Big Data Analytic, Implementation, and Challenging.
Nah, sumber datanya itu dari jurnal akademik berbahasa Inggris dengan rentan waktu dari 2019 sampai 2023. Adapun hasil penelitiannya, eh, yakni terdapat implementasi BDA meluas ke sektor seperti healthcare, bisnis, misalkan e-commerce, manufaktur, dan keuangan. Big data itu sendiri mendukung keputusan yang lebih tepat dan akurat tentunya. Eh, Implikasi penelitiannya di sini menjelaskan terdapat menyediakan basis pengetahuan untuk peneliti dan organisasi guna mengambil keuntungan penuh dari potensi data yang ada. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal ini, yang pertama, menganalisis peran big data pada berbagai kasus implementasi. Misalkan di sini contohnya aquaculture atau perikanan di Taiwan, yaitu menggunakan UAF dan smart feeding untuk keuangan untuk anti fraudnya. Terus kekurangannya sendiri yakni terdapat tantangan mengenai privasi data dan keamanannya. Selain itu ada kualitas data dan kurangnya keahlian atau SDM dalam analisis data yang besar dan kompleks ini. Nah, adapun research gap-nya, eh, penelitian lanjutan disarankan untuk mendalami dan eh, apa ya, lebih berfokus ke implementasi dan tantangan BDA-nya yang dalam kajian ini masih bersifat universal atau sangat bersifat umum. Oke, mungkin itu review dari jurnal berbahasa Inggris yang pertama, yang judulnya tadi ini Implementation of Big Data. Selanjutnya kita lanjut ke dua jurnal berbahasa Indonesia. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal dengan judul Pemanfaatan Data Analitik dalam Big Data dengan studi kasus implementasi di pemerintahan. Nah, untuk penulisnya di sini adalah Mbak Sofifa Hilabi dengan kawan-kawan Safina, Nabila dan Sab Nabila Khairunisa dari tiga orang. Nah, nama jurnalnya sendiri atau tempat portalnya adalah Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi atau JATISI dengan volume 12 nomor 1 halaman 378 sampai 390. Tahun publikasinya itu Maret 2025. Tujuan penelitiannya mengkaji penggunaan big data dalam manajemen kesehatan publik di Indonesia dengan penekanan pada peluang, masalah, dan dampak data berbasis bukti pada pengambilan keputusan. Nah, adapun teori dan kajian yang dipakai pada jurnal ini menggunakan konsep 3V yang terdapat dalam big data, yaitu volume, jumlah data yang besar, velocity, itu kecepatan data, dan variety atau keragaman data. Nah, 3V ini mendasari dengan teori pengambilan keputusan berbasis bukti atau biasa disebut evidence based decision making dan teori sistem manajemen organisasi. Nah, untuk metodologi penelitiannya di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis data sekunder dari sejumlah artikel jurnal yang relevan, sehingga eh, teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik. Nah, untuk subjek penelitiannya eh, di sini manajemen kesehatan publik di Indonesia dengan studi kasus praktik selama pandemi COVID-19 dengan monitoring penyebaran dan distribusinya vaksin. Nah, adapun metode pengumpulan datanya di sini menggunakan analisis data sekunder dari berbagai artikel jurnal yang tentunya relevan, misalkan dari data administrasi pemerintahan, data kesehatan masyarakat, dan data sistem kesehatan atau IoT-nya. Nah, sumber datanya itu berasal dari ya yang tadi artikel-artikel jurnal yang membahas mengenai penggunaan big data dalam evaluasi kebijakan, kesehatan, dan pengelolaan penyakit. Nah, oh ya, di sini adapun hasil penelitian dari jurnal ini, yakni big data itu ternyata meningkatkan kebijakan kesehatan.
proses pengambilan keputusan, dan pemahaman tren kesehatan masyarakat. Implementasi selama pandemi itu terbukti meningkat efektivitas vaksinasinya ke 85%. Pemantauan kasusnya juga itu meningkat ke 90% dari dan waktu responnya itu positif ke 80%. Oke, ini implikasi penelitian menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi manajemen kesehatan publik melalui investasi teknologi dan kerangka kebijakan integrasi data antar lembaga. Adapun kelebihan dan kekurangannya, di sini kelebihannya menunjukkan contoh praktik big data yang konkret selama krisis COVID-19, yakni penggunaan teknik analitik seperti analisis regresi, data mining, clustering, dan algoritma pembelajaran mesin atau pohon keputusan. Kekurangannya yaitu terletak di infrastruktur teknologinya, yaitu kedua, keterbatasan SDM-nya, yang ketiga adalah masalah privasi data tentunya. Jadi penelitian ini itu merekomendasikan investasi pada ketiga hal tersebut dan kerangka kebijakan keamanan data. Adapun research gap-nya, yakni diperlukan penelitian selanjutnya itu diperlukan untuk membangun kerangka kerja yang lebih kuat terkait kebijakan keamanan dan privasi data. Misalkan teknologi blockchain mungkin bisa diaplikasikan pada penelitian-penelitian selanjutnya, terutama di cross-sektoral, lingkungan, pertanian, dan pendidikan. Oke, itulah tadi review dari jurnal kedua mengenai pemanfaatan data analitik dalam big data yang studi kasusnya implementasi di pemerintahan eh, atau pada saat COVID-19. Nah, ini merupakan jurnal terakhir berbahasa Indonesia dengan judul Penerapan Big Data dalam Pemasaran Digital, studi kasus pada industri e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, penulisnya adalah Diva Viola Natasha Hasibuan, Muhammad Irwan Padli Nasution. Jadi ada dua orang. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Nusantara atau JINU. Volume 1, nomor 4 halaman 76 sampai 783. Tahun publikasinya adalah Juli 2024, berarti tahun lalu. Nah, adapun pada jurnal ini itu memiliki tujuan penelitian adalah eksplorasi penerapan big data dalam pemasaran digital yang berfokus pada e-commerce di Indonesia untuk mengoptimalkan strategi dan meningkatkan personalisasi layanan. Nah, teori dan kajian pustaka yang pertama, kajian itu berfokus pada definisi big data itu sendiri. Ini tadi seperti kayak volume, velocity, dan variety. Nah, menggunakan kerangka 3V yang kemudian berkembang menjadi 5V, yakni ditambah dengan veracity dan value. Nah, untuk metode penelitian, studi ini tuh bertujuan mengeksplorasi eh, menggunakan literatur review. Jadi metodenya menggunakan literatur review atau tinjauan sistematis atas literatur terkait topik penelitian tersebut. Subjek penelitiannya adalah tentunya adalah industri e-commerce di Indonesia, yakni untuk dianalisis bagaimana sih perusahaan menggunakan big data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, di sini menggunakan eh, pengambilan data dari jurnal dan data secara inline. Nah, jadi asumsikan dari data sekunder di internet sesuai dengan metodologi literatur review tadi. Nah, itu bersumber dari eh, jurnal ilmiah atau laporan yang relevan dengan penerapan big data dalam pemasaran digital e-commerce. Adapun hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce misalkan Tokopedia, Shopee, dan Lazada serta yang lain itu menggunakan big data untuk memahami perilaku konsumennya, segmentasi pasar, personalisasi yang seperti saya bilang tadi rekomendasi produk dan meningkatkan ROI kampanye pemasarannya. Nah, apa sih implikasi penelitiannya? Jadi
didapat bahwa penerapan big data itu berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan mempercepat pertumbuhan bisnis e-commerce di era digital. Nah, adapun kelebihan jurnal ini, yang pertama, menyajikan implementasi big data dalam aspek personalisasi. Yang kedua, optimalisasi kampanye. Dan yang ketiga adalah CRM pada perusahaan e-commerce besar di Indonesia yang seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, terdapat tantangan termasuk isu privasi data dan keamanan dalam integrasi datanya dan kebutuhan akan tenaga ahli dalam analitik data. Jadi berbicara soal SDM. Jadi dari dari dua jurnal sebelumnya, kekurangannya pasti mengenai privasi data, keamanan data, dan SDM. Jadi tidak jauh-jauh dari tiga hal tersebut. Nah, adapun research gap-nya, jadi diperlukan investasi pada teknologi keamanan data dan pengembangan program pelatihan SDM untuk mengatasi tantangan yang ada. Nah, jadi teman-teman, eh, berdasarkan review dari ketiga jurnal ini, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, big data itu bukan lagi hype, tapi merupakan fondasi yang wajib kita eh, apa ya pelajari dan expert di dalamnya, karena ia terbukti meningkatkan efektivitas respon kesehatan yang tadi saya sebutkan di jurnal kedua, yakni naik 85% sampai 90%. Nah, ini bukan angka yang kecil dan memperkuat ROI bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Adapun pesan dan apa ya kesenjangan, eh, ini merupakan PR kita bersama karena masih terdapat banyak tantangan, misalkan seperti keterbatasan SDM-nya kita, infrastruktur yang kurang memadai, dan lagi itu merupakan privasi data dan keamanan data itu sendiri. Ini merupakan fokus para peneliti. Jadi ini adalah research gap yang harus kita isi di masa depan. Jadi mungkin itu saja review tugas review jurnal Big Data dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.